Karena ingin merasakan jatuh cinta, kurir yang lajang sejak lahir selama lebih dari 20 tahun ini menghabiskan seluruh gaji bulanan untuk pergi ke toko pijat mencari terapis. Namun, melihat wajah puas dan senyum polos si kurir setelah menggandeng tangan, gadis itu merasa semuanya palsu. Kalau sepolos itu, kenapa datang ke tempat seperti ini? Melihat waktu setengah jam berlalu, gadis yang tidak sabar itu mendesak. 30 menit tersisa. Apakah Anda masih ingin melakukannya? Bukan. Apakah membawanya? Tetapi Saat si kakak pergi mengambil barang, rekan kerja di luar pintu memberitahu gadis itu ada polisi datang memeriksa. Melihat situasinya akan segera jadi masalah, gadis itu cepat membawa si kakak melarikan diri ke atap lewat pintu belakang menghindari bahaya. Selama menunggu polisi pergi, si kakak menyadari tatapan mata gadis itu berbeda dari sebelumnya, penuh kebingungan dan ketidakberdayaan. Mengingat sikap gadis itu yang enggan tadi, dia merasa pasti ada sesuatu terjadi padanya. Lalu hati-hati bertanya penuh perhatian. kamu sudah berapa lama bekerja di bidang ini? Lebih dari 5 tahun. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku benar-benar hanya pijat murni, hanya saja hari ini. Pokoknya, ini benar-benar. Apakah ini semen? Nama gadis itu Qian Qian. Dia mengandalkan keahlian pijat tradisional Tiongkok dipelajarinya otodidak untuk menjalankan tempat pijat. Dia bertemu mantan suami kecanduan judi, seluruh harta keluarga habis olehnya. Demi melunasi utang, dia terpaksa datang ke tempat seperti ini untuk memijat orang lain. Awalnya dia pikir hidupnya akan membaik, tapi barusan dia menyadari bahwa di kartu miliknya, untuk perempuan itu, Uang sekolah anak juga sudah diambil semua. Zhang Xianyu, kamu masih manusia atau bukan? Kamu mencuri kartu tempat pijatku. Sebaiknya kamu kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku pasti akan melapor ke polisi. Hal ini menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan Qian Qian, sehingga terjadilah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin 8.000. Merasakan ketidakberdayaan Qian Qian, seorang kakak yang juga merasakan hal sama, mulai menceritakan kisahnya. Untuk menghibur Qian Qian, ia berkata karena telinganya kurang baik dan gagap sejak lahir, ia tidak pernah berpacaran. Setiap kali melihat teman sekamarnya mengantar pacarnya dengan mesra, ia iri. Demi merasakan cinta, ia terus bekerja sebagai kurir untuk menghasilkan uang. Ia tertabrak mobil dan pergelangan kakinya terkilir. Atas rekomendasi temannya, ia datang untuk terapi. Siapa sangka, belum pernah bersentuhan dengan wanita dengan sentuhan ringan saja. Darah mudanya tak bisa dikendalikan, namun ia tahu batasannya, jadi ia hanya berani mengutarakan keinginannya. Tuan, namun, hanya dengan berpegangan tangan ia sudah merasa sangat bahagia, karena ia selalu percaya bahwa hari hidupnya pasti akan lebih baik. Menurutku, asalkan kita merencanakan masa depan dengan baik, semua itu pasti akan terwujud. Aku juga merasa aku akan menikah dan mengadopsi seekor anjing Shiba Inu. Chen Chen tak kuasa menahan senyum seolah-olah pemuda polos di depannya ini benar-benar memberinya perasaan lega. Mungkin juga karena hubungan aneh ini, mereka jadi bisa membicarakan apa saja, tanpa sungkan saling curhat tentang berbagai hal sepele dalam hidup, hingga larut malam. Takut Chen Chen kesulitan mendapatkan taksi, si pemuda dengan perhatian mengantarnya pulang ke rumah. Uang itu biar aku yang bayar dulu ya. Tidak usah, anggap saja kita bertemu. Mungkin karena menyadari Qian Qian merasa tidak enak, si abang langsung mengalihkan topik dan mengeluarkan makanan malamnya untuk diberikan padanya. Dari situ, Qian Qian mengetahui nama si abang yang perhatian di depannya, yaitu Abing. Namun, saat juga, mantan suaminya yang kecanduan judi datang lagi. Jelas uang sudah habis dipakai berjudi, dan dia ingin memeras Qian Qian lagi. Tentu Qian Qian tidak mau. Siapa sangka, bajingan langsung main tangan. Melihat itu Abing segera melindungi Qian Qian. Ngapain kamu? Kamu pacar cowoknya ya? Oke, kemudian Anda dapat membantunya menarik garis dan mendapatkan bayarannya sebagai hadiah. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sudah lama sejak aku memukul ayah, kan? Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah mereka benar-benar mengambil tindakan? Jangan bicara omong kosong. Tebakan. Kemarilah, anak manis, kau ingin menjadi pahlawan, kan? Melihat Abing bukan tandingan mantan suaminya, Qian Qian buru-buru menyiramkan makanan malam tadi ke arahnya, lalu segera menarik Abing untuk lari. Keduanya berlari melewati gang kecil. Detak jantung melonjak akibat berlari kencang, membuat suhu telapak tangan mereka yang saling menggenggam semakin hangat. Abing menyadari inilah perasaan cinta yang ia inginkan. Setelah itu mereka mampir ke warung camilan larut malam, memutuskan menebus camilan tengah malam yang belum habis. Tanpa diduga, mereka bertemu pemabuk patah hati yang kembali menggenggam tangan mereka tanpa berkata apa-apa. Kita masih harus percaya pada cinta, tahu? Saya sungguh optimis terhadap kalian berdua. Tolong kirimkan saya undangan pernikahannya secara langsung. Hei. Meskipun perilaku ini menggelikan, namun tak terlihat hal itu justru membuat Abing dan Shixi semakin dekat. Melihat anak lelaki besar di depannya yang telah melindunginya berkali-kali dan begitu perhatian, Shixi merasa tergerak dan mengambil inisiatif untuk menempelkan telapak tangannya di punggung tangan anak lelaki itu. Saya sudah melakukan pembayaran. Kalau tidak, kita bisa mencari tempat lain yang lebih sesuai atau nyaman untuk kita berdua. Apa ungkapan ini? Hehehe. Namun sesampainya di tempat kejadian, Abing bersembunyi di kamar mandi karena malu dan tidak berani keluar. Akibatnya ia terpeleset dan jatuh, sehingga pinggangnya terluka. Karena itu, mereka berdua hanya bisa menghabiskan waktu dengan mengobrol. Mengetahui bahwa Shixi sangat tertarik pada bahasa isyarat, Abing yang cukup berpengalaman di bidang ini pun dengan senang hati mulai mengajarinya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang indah di mana hubungan mereka melangkah maju. Namun setelah malam itu, Abing tidak pernah lagi menghubungi Shixi, dan Shixi pun tidak pernah bertemu dengannya lagi. Seolah-olah ia benar-benar menghilang dari dunia ini. Hingga 3 hari kemudian, pada malam April Mop, Shixi yang baru pulang kerja
bekerja, akhirnya kembali bertemu dengan sosok bodoh itu di depan toko. Saya akan menunggu sampai setelah pukul 10 sebelum datang menemui Anda. Mengapa? Saya tidak ingin Anda mengira saya bercanda. Sekarang tanggal 2 April, mengapa kamu mencariku? Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu bisa ikut serta denganku pada suatu saat nanti di masa depan, atau mungkin di lain waktu yang lebih tepat? Apa? Ingin mencari camilan yang lezat di larut malam? Saya memakannya selama 2 hari berturut-turut dan saya menjadi gemuk. Ya, sure. Tetapi, namun,